Gubernur Bank Indonesia, BI, Periwarjio membenarkan informasi bahwa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah melakukan penggeledahan di kantor pusat BI yang terletak di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat pada Senin 16 Desember 2024. Bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024, Bank Indonesia terima kedatangan KPK di kantor pusat BI. Kedatangan KPK untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR, kata Peri dalam pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur BI, di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Desember 2024. Diakui Peri, dari penggeledahan tersebut tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen yang terkait dengan kegiatan CSR BI untuk dilakukan pendalaman terkait dugaan korupsi tersebut. Kami mendukung upaya penyidikan dan bersikap kooperatif kepada KPK dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan dari pejabat kami maupun penyampaian dokumen yang disampaikan, tegasnya. Sebelumnya, penyidik KPK menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, CSR, Bank Indonesia. Tersangka yang terkait perkara ini ada. Kami sudah dari beberapa bulan yang lalu telah menetapkan 2 orang tersangka yang diduga memperoleh sejumlah dana yang berasal dari CSR-nya Bank Indonesia, kata Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Rudi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal siapa-siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan apa peran mereka dalam perkara tersebut. Namun disinyalir terdapat 1 tersangka yang merupakan anggota DPR. Mengenai hal ini Rudi pun mengonfirmasi. Itu tahu, ucap Rudi saat dikonfirmasi mengenai tersangka yang disinyalir anggota Dewan. Ya nanti kita umumkan tersangka yang lain lanjutnya. Dalam kasus ini, diduga ada yayasan yang terlibat sebagai penampung dana CSR tersebut. B itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen daripada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper, kurang lebihnya seperti itu, ujar Rudi. Yayasan, ada yayasan yang kita duga tidak tepat untuk diberikan, lanjutnya. Menurut Rudi hingga saat ini pihaknya masih akan memeriksa sejumlah saksi dalam proses penyidikan untuk mengonfirmasi perihal barang bukti tersebut sebelum melakukan pengumuman ke publik. Barang-barang yang kami peroleh akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait temuan kami, itu akan dilakukan pemeriksaan, kata Rudi. Selain BI, pengusutan penyalahgunaan dana CSR juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Pertanyaan terakhir yang tadi berkaitan yaitu adalah dengan KPK ya. Seperti kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ramdan Denny penjelasannya. 1, bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dan karena dalam kedatangan tersebut KPK informasi yang kami terima itu membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR tadi. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, Bank Indonesia menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Dalam pertemuan sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa CSR atau program sosial Bank Indonesia diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia. Antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah. Dan itu kedua ada program kerja yang konkret dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawabannya oleh yayasan itu ada, dan itu dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan.
Dalam statement sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa di mana Dewan Gubernur setiap tahun hanya membuat alokasi besarannya, yaitu melalui 3 pilar atau 3 bidang program. Satu adalah bidang pendidikan, khususnya mengenai beasiswa. Setiap tahun Bank Indonesia memberikan tambahan beasiswa kurang lebih 11 ribuan ya, 11.000. Jadi pendidikan beasiswa. Dan yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM maupun yang lain-lain. Dan bidang yang ketiga adalah untuk ibadah sosial. Jadi alokasi besarnya itu diajukan oleh Satuan Kerja, kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur secara tahunan alokasi besarnya. Sementara pelaksanaannya adalah di Satuan Kerja dengan prosedur ketentuan yang tadi, ya, yayasan yang sah, punya programnya konkret, dan kemudian ada pengecekan dan juga itu ada pertanggungjawaban. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, tadi juga ada pertanyaan apakah ini berpengaruh terhadap kondisi pasar. Segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar, termasuk nilai tukar. Ya, tentu saja ya, demikian ya. Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh terhadap pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar. Yang tadi kami sampaikan melalui intervensi, melalui pembelian SPN dari pasar sekunder maupun langkah-langkah lain termasuk SRBI. Saya kira 3 hal itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.